Selamat datang di Kesatrian Muhammad Ijon Jambi, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus. Lembaga yang melahirkan generasi prajurit Baret Merah yang bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Apakah sudah siap mental dan fisik Anda untuk mengikuti latihan komando? Ya! Salam baku hantam khusus pecinta militer garis keras. Menjadi prajurit TNI adalah kebanggaan semua masyarakat Indonesia. Tapi yang lebih membanggakan lagi yaitu masuk ke satuan elit TNI Angkatan Darat, yaitu Kopassus. Kopassus atau Komando Pasukan Khusus adalah salah satu pasukan elit yang paling diandalkan di Indonesia. Untuk masuk ke dalam satuan ini tidaklah mudah. Proses seleksi yang sangat ketat sampai melewati batas kemampuan normal manusia biasa. Seperti yang dikatakan oleh Serka Asmujiono dalam buku Kopassus untuk Indonesia. Asmujiono mengatakan, kalau kamu ingin hidup lebih sengsara dari prajurit biasa, ya kamu masuklah Kopassus. Pasti kamu akan sengsara. Sengsara di sini dimaksudkan setiap calon anggota Kopassus akan menjalani siksaan terberat dalam hidupnya, seperti tawanan perang. Saking beratnya pendidikan Kopassus, setiap anggota Kopassus yang sudah lulus dan bergabung ke Satuan Baret Merah tidak akan ada yang mau mengulang lagi, meskipun ia diiming-imingi uang 1 miliar rupiah. Tidak ada satupun siswa yang sebelumnya bisa membayangkan hal-hal apa yang akan mereka hadapi sebagai calon prajurit Kopassus. Ternyata setelah mengikuti pendidikan Kopassus selama 1 bulan begitu berat dan ingin cepat-cepat menyelesaikan pendidikan ini. Lalu seperti apakah beratnya latihan Kopassus di TNI Angkatan Darat? Berikut videonya. Pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan teman. Mereka juga tak mendapatkan hari libur. Sistem gugur diterapkan dalam pendidikan komando. Jika siswa gagal dan tidak kuat atau menyerah selama pendidikan, secara otomatis mereka akan diberhentikan dalam pendidikan. Jadi selama 7 bulan itu mereka akan sering berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar, Situlembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Beratnya latihan selama pendidikan komando. Siswa akan diberikan tahapan-tahapan pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis, teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan demosili. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjejakan atau anti penjejakan, survival, dan ilmu medan. Dan yang terakhir, tahap rawa laut. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit mampu beradaptasi dengan medan rawa laut. Latihannya seperti pengenalan rawa laut, patroli, dan pengendaraan laut. Ada juga pembinaan jasmani militer. Latihannya cukup menyeramkan, seperti ketangkasan jasmani, melempar pisau, dan renang militer. Lalu latihan bela diri ala militer dan kesegaran jasmani. Latihan fisik menguras energi. Latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarang orang mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang yang tinggi dan pantang menyerah. Salah satunya latihan terberat adalah jalan kaki yang merupakan latihan akhir tahap gunung hutan dan melewati tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km atau dari Batu Jajar hingga Cilacap A. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan ini. Dalam 1 hari mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km. Diawali bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri dan beribadah. Kemudian pukul 5 pagi, mereka berangkat dan terus berjalan hingga pukul 5 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap, mereka tak beristirahat. Mereka melakukan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan uji kerahasiaan. Latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapatkan deraan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Apakah Anda ingin menjadi bagian dari anggota Kopassus? Silahkan baku hantam di kolom komentar.